Masih muda hadapan bangsa, perlu disemai untuk membangun diri. Tangguh dalam belajar, cakap dalam kerja, demi masa depan gemilang Indonesia tercinta. Ayo bangkitlah, BPPTK Matematika. Sing-singkan dengan bajumu, gerakan pikiranmu. Ayo bangunlah, BPPTK Matematika. Berilah layanan prima untuk negeriku tercinta. Masa depan penuh tantangan, bangunlah BPPTK Matematika. Berikan semangat juang generasi masa depan, berpikir cerdas, bertindak tangkas, menggapai kejayaan bangsa Indonesia tercinta. Ayo bangkitlah, BPPTK Matematika. Sing-singkan lengan bajumu, gerakan pikiranmu. Ayo bangunlah, BPPTK Matematika. Berilah layanan prima untuk negeriku tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari PMPTK Matematika kedatangan tamu ya. Ini Bapak Ponidi, SPD. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pakem, Yogyakarta. Saya Puji Irianti dari PMPTK Matematika akan menemani Bapak Ponidi untuk berbagi cerita tentang bagaimana beliau menggerakkan sekolahnya untuk menyiapkan sekolah itu menghadapi asesmen nasional dan asesmen internasional. Nah, Ibu Bapak semuanya, para pemirsa, para pendengar, kita memang sebentar lagi rencananya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun ajaran 2021-2022. Tetapi itu rencana kita ya, kalau nanti ada perkembangan baru dikarenakan ada perkembangan COVID-19, ya kita jalani aja apa yang terjadi ya. Nah, Pak Ponidi ya, selamat pagi ya. Pagi Mbak. Kabarnya apa ya sekarang? Alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, sehat ya. Tetap semangat. Ah, semangat Ya, begitu gitu. dong. Nah, itu Pak Ponidi itu di balik maskernya senyum loh ya. Iya. Tapi saya nggak lihat ya. Baik, tapi kita lihat orang senyum itu kalau pakai masker dari matanya ya. Kalau matanya bersinar gitu, nah itu mesti orangnya itu sedang tersenyum ya. Baik, kita tentu saja harus memulai hari dengan hati yang ceria ya Pak Ponidi ya. Nggih. Pak Ponidi, ini sudah berapa tahun ya memimpin SMP Negeri 4 Pakem? Nggih, alhamdulillah sudah 8 tahun ini Mbak. Yang sebelumnya juga guru di SMP tersebut, SMP kami 25 tahun ini total Mbak. Wah, ini hebat sekali ya. Jadi sudah melayani siswa-siswa di SMP Negeri 4 Pakem itu selama 25 tahun ya. Menemani siswa dan juga orang tua dan juga guru. Iya, tentu ini dalam 25 tahun itu kelihatan sekali ya perkembangan sekolah, mengenai dinamika sekolah dan kebijakan ya selama 25 tahun itu ya Pak Ponidi. Nggih. Nah, Pak Ponidi, walaupun nantinya tatap muka terbatas ataupun tidak, kita kan tetap harus menyiapkan anak-anak kita ya untuk menghadapi
asesmen nasional Ya, betul Mbak. Nggih. dan juga asesmen internasional Iya. atau PISA ya. Iya, betul. Nah, Nggih. asesmen nasional ini direncanakan sekitar bulan September Oktober ya. Iya, nggih. Sedangkan asesmen internasional PISA itu rencananya 2022. 2022 ya, Iya. sekitar ya mulainya mungkin Maret ya, Ya, iya. sekitar itu. Nah, tentu kita sebagai pihak sekolah, sebenarnya P4TK Matematika juga bersiap-siap ya sama. Ya. Apalagi sekolah ini ya Pak Ponidi ya. Ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Iya, tentu sudah menyiapkan hal ini ya. Nah, Pak Ponidi, itu sejak kapan sih menyiapkan siswa untuk apa ya menghadapi ya kita bicara tentang asesmen nasional dulu ya Pak Ponidi ya. nggih. Gimana Pak? Oke Mbak, jadi terkait dengan yang namanya asesmen sesungguhnya itu di mana saja, kapan saja, manakala kita berbicara masalah sekolah, masalah pembelajaran, masalah belajar, tentu yang namanya asesmen itu adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib ada, karena berangkat dari situ itu nanti kita bisa melakukan tindak lanjut yang berbagai hal, berbagai macam fungsinya. Jadi terkait dengan adanya asesmen, saya rasa kami boleh dibilang biasa-biasa saja Mbak. Apa yang sudah kita lakukan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan tujuan dari adanya sekolah, tentu adalah membekali untuk mereka hidup di masa yang akan datang. Nah, ini kan asesmen nasional itu berbeda ya dengan ujian nasional yang dulu ya Pak Ponidi ya. Karena asesmen nasional di sini kan tidak menentukan kelulusan siswa ya. Nah, asesmen nasional ini terutama untuk siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Jadi tujuannya memang kalau nanti hasilnya kita lihat ya, dan kemudian di mana yang perlu kita perbaiki kan seperti itu ya. Tetapi kan asesmen nasional ini titik beratnya hanya pada literasi. Oh maaf, asesmen nasional itu dari 3 bagian ya. Jadi yang satu asesmen kompetensi minimum, AKM. kemudian yang kedua itu survei karakter dan juga survei lingkungan. Ya. Nah ini karena AKM itu kan hanya terdiri dari 2 macam ya, yaitu literasi dan numerasi ya. Nah itu bagaimana menyiapkan itu Pak? Baik, terkait dengan AKM yang fokusnya pada tahun 2021 ini literasi dan numerasi, di pihak kami tentu kami itu adalah sebagai institusi pendidikan, kami berada di sekolah, di situ ada satu komunitas lingkungan yang menjadi fokus memang 2 hal itu, tetapi kita tidak bisa melakukan tanpa disupport, tanpa ada adanya ekosistem yang bareng-bareng. Jadi kami selain di numerasi dan juga literasi, kami juga tetap memperkuat dari semua mata pelajaran yang arahnya, modelnya, gayanya ya seperti model-model yang sudah dimodelkan oleh dalam hal ini adalah Gus Menjar yang sudah memberikan contoh-contoh soal-soal. Tentu itu adalah kita dalam hal kaitannya dengan contoh-contoh soal-soal. Namun yang jauh lebih penting di situ adalah bagaimana kita memberlakukan pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga harapannya yang betul-betul membekali untuk bisa memecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu ukurannya itu memang itu dalam bentuk nanti kita mengikuti AKM, yaitu yang kita dilaksanakan secara nasional. Jadi dalam pembekalannya, dalam hal literasi, SMP Negeri 4 Pakem ini punya satu gerakan namanya yang kita sebut dengan nama Gelang Si Cantik, yaitu gerakan literasi untuk mengangkat prestasi melalui membaca, menulis, dan TIK. Apa ini yang diajukan di KIPP tahun lalu ya? Ya, betul Mbak. Yang masuk ke top 99 ya? Betul, sama dengan P4TK Matematika ya? Betul. Jadi ini
gerakan ini kita mulai sejak tahun 2015. Yang pada waktu itu kita mendasarkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Lalu di sekolah menerjemahkan, melaksanakan namanya Gelang Si Cantik yang tadi kepanjangannya sudah kami sampaikan. Jadi gerakan literasi itu sendiri di SMP Negeri 4 Pakem sudah kita kuatkan betul dengan namanya Gelang Si Cantik itu. Nah, di situ sejalan juga dengan rekomendasi dari PISA 2018 yang data-data dan hasilnya dirilis pada akhir 2019, Desember 2019, yang salah satunya untuk memperkuat nanti ini, walaupun kita belum bicara ke PISA ya Mbak, tapi sangat ditentukan salah satunya itu adalah bahwa sekolah yang banyak menggunakan atau sudah akrab dengan IT, maka skornya itu akan bagus. Nah, ini sudah masuk di Gelang Si Cantik. Lalu yang kedua, anak-anak yang literasinya lebih baik, membacanya lebih baik, lebih banyak, menjadi kebiasaan, ini juga akan sangat mendukung. Nah, ini sudah kita lakukan melalui Gelang Si Cantik itu sendiri. Nah, kan begini ya, Pak Pondedi, maaf. Jadi selama pandemi ini itu apakah masih tetap berjalan dan bagaimana caranya? Karena itu kan mulainya 2015 ya, pada waktu masuk KIPP itu belum pandemi kan? Nah, itu gimana perkembangannya semasa pandemi ini? Baik, ini jadi yang disampaikan Mbak Yanti, kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu singkatannya KIPP itu apa, itu adalah kompetisi inovasi pelayanan publik ya. Jadi ini salah satu yang ada di SMP Negeri 4 Pakem, alhamdulillah bisa masuk di tahun kemarin. Jadi ada hal di situ, Gelang Si Cantik itu salah satunya itu adalah, jadi singkatannya Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi Melalui Membaca, Menulis, dan TIK. Nah, justru ini yang sangat luar biasa bisa kami banggakan, bahwa ketika kami meluncurkan ada unsur TIK-nya yang selalu kita kuatkan, begitu pandemi justru ini menjadi kekuatan tersendiri Mbak, yang luar biasa, karena anak-anak biasa berliterasi melalui yang namanya ini TIK, digital, internet. Nah, ini sudah terbiasa di kami. Nah, kemudian ya ini bersambung jadinya Mbak, menulis, kemudian membaca, literasi digital, ini bahkan kita sudah ya boleh dibilang di antara kawan-kawan ini sudah start duluan. Nah, kemudian kaitannya dengan pelatihan-pelatihan, ada pembelajaran, kemudian diikuti dengan adanya penilaian. Ini justru anak-anak kami sudah sangat akrab dengan adanya IT. Jadi pandemi dan tidak, dari sisi pembelajaran itu tidak terlalu banyak berbeda. Hanya memang kita ngakui kaitannya dengan adanya pandemi, pendidikan. Kalau pengajarannya ini relatif tidak jauh berbeda, tapi dari sisi pendidikannya, karakter dan lain-lainnya memang ya bagaimanapun juga kita tidak pungkiri bahwa itu berkurang juga gitu Mbak. Nah, Pak Pondedi ya. Jadi saya itu kan juga ingin tahu juga ya, karena kita itu kan ternyata mungkin kelemahan kita salah satunya adalah tentang mengajarkan atau membelajarkan ya. Kalau dari sisi gurunya itu mengajarkan ya. Jadi penalaran. Nah, penalaran ini kan sudah termasuk tingkat kognitif yang tinggi lebih tinggi dari yang di bawahnya itu ya. Jadi kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, kemudian juga mencipta ya. Nah, kan literasi itu memang tidak sekedar hanya membaca saja, membuat puisi atau sekedar menulis ya, tetapi juga dua kaitan itu, membaca, menulis, kemudian kita juga bisa menganalisis ya dari bacaan, dari
apa yang tersaji, kemudian kita menyimpulkan. Nah, itu yang sebenarnya lemah ya di Ya, kita nggih, ya. nggih. Nah, jadi untuk mencapai itu apa yang dilakukan? Artinya kan memang kita harus banyak, atau anak itu harus lebih banyak diberikan kayak teks-teks atau wacana yang kemudian nanti dia harus betul-betul menganalisis teks wacana itu ya Pak Pondidi ya. nggih. Apakah itu sudah masuk di pembelajarannya di Nggih. SMP Negeri 4 Pakem? Jadi begini Mbak, kami punya berbagai terobosan. Yang pertama kaitannya dengan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran kita mengambil contoh begini Mbak. Pada saat pembelajaran pada umumnya, kalau karena saya backgroundnya matematika, itu banyak guru di antara kita itu dulu kalau ngajar pastinya adalah datang, kemudian nulis judul, kemudian memberikan penjelasan singkat, kemudian berikutnya adalah contoh soal, kemudian pembahasan, kemudian tugas. Nah, rutinitas yang seperti ini ternyata di kami sudah kami coba menganalisa dari capaian anak-anak ini, ketika diminta melakukan satu pemecahan masalah, soal-soal terkait pemecahan masalah terutama dalam kehidupan sehari-hari ini, pembekalan dirasa belum cukup. Nah, oleh karena itu kami terobosannya itu ada di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran di tempat kami ini mulai 1,5 tahun boleh dibilang, kami mencoba untuk mengikis, mengurangi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya itu adalah top down, dari perintah guru, dari ceramah, dari satu arah, kita dengan model-model pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran dengan berbasis masalah, pembelajaran dengan metode penemuan, dan di dalam bahasa ini ada pembelajaran berbasis teks. Nah, ini tadi yang berbasis teks kan sudah kena. Lalu yang kedua, kita juga disupport, tidak hanya di dalam pembelajaran, dalam hal ini misalnya kita orang matematika berbicara matematika, tapi iklim itu harus diciptakan, harus dibiasakan. Semua mata pelajaran harus seperti itu. Walaupun memang tidak bisa total 100% ya. Ada mata pelajaran agama, hafalan kan nggak mungkin. Ada pelajaran seni musik, seni suara kan nggak mungkin. Nah, ini hal-hal yang memungkinkan kita dengan cara yang tadi ada berbasis proyek, pemecahan masalah, penemuan, dan bahasa itu adalah dengan berbasis teks. Nah, itu semua mapel, tidak hanya kemudian karena yang mau diujikan itu hanya numerasi dan literasi. Terus kita fokus pada pembelajaran matematika dan bahasa, itu tidak. Tapi semua, IPS juga harus demikian, PKN juga harus demikian. Lalu yang kedua, didukung oleh anak-anak itu setiap minggu, setiap hari Jumat, ini ada tim literasi. Di sekolah ada namanya Satgas Literasi yang berfungsi untuk memperkuat. Jadi kalau masalah menulis, kemudian nanti itu adalah bagaimana menganalisis bacaan-bacaan yang bersumber dari Google, dari mana saja. Ini di hari Jumat itu kita ada forum khusus yang diprakarasai di sekolah, terbentuk namanya Satgas Literasi. Nah, kemudian ini dari sisi pembelajaran. Dari sisi ujian, nah kita lakukan, yaitu begini Mbak, kalau zaman dulu kan matematika itu cenderung prosedural, kemudian di mata pelajaran IPS, PKN cenderung hafalan, sehingga mungkin ada soal kapan Pangeran Diponegoro jam berapa ditangkap Belanda, kudanya Pangeran Diponegoro itu jantan atau betina. Warnanya apa? Nah, ini kita mulai mengikis dengan cara, kalau ujian itu kita harus open book. Nah, dengan open book yang dibuka ternyata kita tidak hanya buku saja. Silakan dibuka, bukunya dibuka, sumber-sumber lain dibuka, Google-nya dibuka. Nah, nanti soal-soalnya sudah kita siapkan sedemikian rupa.
Nah ini ternyata dampaknya luar biasa. Gurunya juga harus kreatif. Buat soalnya kan harus Iya. yang tadi Cenderung tertutup ya. berpikir tingkat tinggi dan setelah itu berubah dari yang tertutup menjadi Terbuka. open ended itu ya. Kemudian siswanya juga menjadi berbeda, sudah tidak mengandalkan apa-apa hafalan. Nah sekarang sudah mulai analisis sampai dengan tadi yang disampaikan itu adalah apa namanya semua hal-hal yang berpikir tingkat tinggi. Nah itu dari sisi ujiannya. Tadi mata pelajarannya semua sudah. Apalagi ya Mbak? Ya. Nah, baik. Jadi begini ya. Sekarang ke matematika ya. Ya, Jadi oke. persiapan untuk numerasi ya. Ya, Jadi oke. memang tadi ya. Sebenarnya kalau saya percaya semua orang itu punya potensi ya. Ya. Tapi kadang-kadang potensinya itu tidak kelihatan karena tidak diangkat. Nah, jadi ada kemungkinan ini juga tergantung kepada gurunya ya. Ya, Ya oke. kalau menurut John Hattie ya, itu kan memang hampir 50% siswa itu berhasil karena dirinya, hampir 50%. Tapi jangan lupa 30%, sekitar 30% itu juga disebabkan oleh gurunya ya. Ya. Nah, John Hattie ini profesor dari kalau saya tidak salah dari New Zealand ya, kalau saya tidak salah ya, seperti itu. Nah, ini yang 30% itu ternyata sangat menentukan sekali kan, karena kalau 50% siswa itu pencapaiannya itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau siswa itu betul-betul pinter kan oke, tapi kalau siswa biasa-biasa saja ini masih banyak tergantung kepada gurunya ya di situ. Nah, sekarang kalau misalnya siswa itu punya potensi tapi gurunya tidak bisa mengangkat potensinya, ini yang sayang sekali ya. Nah, kalau guru itu kan biasanya mengangkat potensi siswa itu dengan memberikan tantangan, ya kan? Ya kalau dalam matematika tantangan itu tentu masalah ya, seperti itu. Nah kalau masalahnya itu kurang menantang, itu tidak bisa mengangkat potensi siswa. Nah tentunya di sini memang betul ya Pak Ponidi bahwa guru juga harus kreatif ya untuk mencari masalah ya. Maksudnya kalau di matematika ya memang masalah ya, artinya memang karena kita kan kebanyakan ya problem based learning ya, jadi berbasis masalah. Nah ini yang masalah-masalah yang memang guru-guru harus kaya lah ya. Kan bisa ngambil dari mana saja ya Pak Ponidi ya. Jadi dengan masalah itu nanti kan apa yang bisa kita harapkan nanti siswa itu meningkat kemampuan penalarannya kan begitu. Nah kalau di SMP Negeri 4 Pakem tuh gimana caranya guru untuk misalnya memperoleh satu hal yang baru, masalah-masalah yang menantang, itu bagaimana? Jadi kaitannya dengan pembelajaran di SMP Negeri 4 Pakem ini mengawali satu pembelajaran itu berangkatnya tidak dari tidak berangkat dari semuanya dianggap sama, semuanya dianggap start dari nol, tapi diawali di SMP Negeri 4 Pakem dengan namanya adalah model yang mungkin kalau kami menyebutnya adalah diagnostik test. Jadi untuk mendiagnosa sejauh mana apa yang mereka punya. Lalu dari situlah baru nanti kita adakan satu perencanaan pembelajaran. Kami mengambil contoh begini. Mohon maaf ini sudah agak loncat ya, bicara sedikit ke PISA, ke apa begitu itu. Contohnya kan begini tadi Bu Puji itu menyampaikan bahwa atau menanyakan sekolah Pak Ponidi sudah ikut di sampel PISA 2018 atau belum? Kami belum, tetapi kami proaktif. Apa-apa yang menjadi bahan dari PISA 2018 itu sudah kami ambil, soal-soalnya kita ambil. Lalu kita gurunya memang belajar, kita ambil, kita petakan bahwa soal PISA itu bagian ini sebenarnya ikut KD mana, bagian ini ikut KD mana. Lalu dari KD-KD itu sudah kita kelompokkan, kemudian kita teskan. Nah, siapa yang dites? Yang dites itu adalah anak kelas 9. Dengan pemikiran kami adalah
bahwa anak kelas 9 itu sudah semua KD sudah dipelajari. Lalu setelah KD itu diteskan, jawabannya itu kita analisis. Lalu mendapatkan data. Ternyata anak A jawabannya gini, anak B jawaban ini, anak C jawaban ini. Lalu kami lakukan dugaan-dugaan. Sebenarnya ini anak ini ketidaktahuannya, ketidakbisaannya, kesalahannya itu mengapa. Nah, kalau sudah ketemu dugaan, nanti ada pelajaran kelas 7, ada pelajaran kelas 8, ada pelajaran kelas 9. Di KD yang bersangkutan sudah kita rencanakan satu pembelajaran dengan cara, dengan metode yang disesuaikan dengan tadi atas dugaan-dugaan yang ada tadi. Nah, kan terpotret apa namanya cara kemudian dilanjutkan dengan cara pembelajarannya, kemudian kita evaluasi lagi jadi berkelanjutan seperti itu. Nah, kaitannya dengan misalnya anak punya potensi yang beragam, memang ini adalah tugas kami di sekolah, antara lain penerapan yang amat sangat sederhana di dalam pembelajaran matematika. Kami satu sekolah itu sudah sepakat, Mbak. Sepakatnya itu adalah kalau ada anak yang misalnya dalam ujian, misalnya dalam tugas proyek, dalam kesempatan tertentu mengemukakan pendapat, guru itu akan sangat menghargai dan sangat bangga manakala cara yang dilakukan oleh anak itu adalah berbeda dengan gurunya. Berbeda, tetapi anak itu bisa menjelaskan, bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kebanggaan tersendiri kalau itu beda. Itu adalah merupakan harapan dari guru. Dan guru termasuk pada saat itu juga belajar dari siswa. Ini sudah kesepakatan dalam sekolah kami. Begini. Baik ya. Jadi teman-teman ya. Jadi begini. Dan sebentar, saya sambung dulu, Mbak. Silakan. Jadi dari berbeda jalan cara yang dilakukan guru oleh dengan siswa itu beda-beda. Kemudian siswa masih diberi kesempatan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan apa yang mereka kemukakan cara tersebut. Nah, contoh di dalam matematika nanti anak-anak diberi kesempatan untuk yang sederhana, yang paling mudah dan anak suka itu adalah misalnya mengembangkan sebuah game, ya, yang game yang dasarnya itu adalah logika anak. Kemudian lebih lanjut lagi kalau nanti sudah berkembang di dalam skop yang lebih luas di dalam mata pelajaran, anak-anak SMP Negeri 4 Pakem itu harus punya satu keunggulan. Yang SMP Negeri 4 Pakem itu memprogramkan yang berjudul OSOP. Apa itu? One student, one product, atau one student, one perform. Jadi anak itu punya karya, anak itu punya keunggulan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, ini dikembangkan dan diwadahi oleh sekolah. Jadi perbedaan itu justru menjadikan sekolah kita semua makin senang, makin bangga dari karya-karya anak, gitu, Mbak. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi saya perlu informasikan di sini ya. Jadi saya dengan Pak Ponidi ini kenalnya sudah lama ya. Jadi Pak Ponidi itu kalau secara informal manggil saya Mbak Yanti, karena sebetulnya kalau saya di keluarga itu memang nama kecil saya Yanti ya. Jadi Pak Ponidi sering di sini memanggil Mbak Yanti, itu artinya juga bicara kepada saya ya. Jadi saya perlu konfirmasi itu. Kemudian ini memang tadi awal sebelum kita mulai saya secara singkat itu tanya Pak Ponidi kaitannya dengan PISA ya. Apakah dulu, karena kan Yogyakarta ini merupakan oversample PISA sejak tahun 2018 dan nanti akan dilanjutkan lagi ya yang berikutnya insya Allah tahun 2022. Nah, jadi saya tanya kepada Pak Ponidi, apakah pada waktu 2018 itu SMP Negeri 4 Pakem sudah menjadi sampel? Ternyata belum ya, tapi mereka memang sudah bersiap ya. Jadi kalau jadi kalau nanti ini SMP Negeri 4 Pakem terpilih menjadi sampel ya insya Allah sudah siap ya.
Nah, Mudah-mudahan Mbak, iya. dan yakin. Iya, ini bagus sekali ya ide bahwa ini memang kita harus memotivasi siswa ya. Jadi kalau guru itu sering menanyakan ya bahwa apakah ada cara lain itu tadi ya. Ya, Jadi ya, ya. siswa itu tertantang untuk mengembangkan caranya sendiri. Ya, Jadi ya. semakin banyak cara Dan itu, makin kita hargai. iya, itu membuat kreativitas siswa itu terasah ya. Jadi dia ingin karena kan kalau di dalam matematika penyelesaian itu kadang-kadang punya banyak sekali ya. Selama dia itu benar, masing-masing cara itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau pertanyaannya itu yang open ended ya, yang terbuka, Ya. itu kan kadang jawabannya beragam. Nah, di matematika kadang-kadang ada jawabannya 3 atau 4 atau lebih dari Ya, itu ya. ya, ya. Tidak hanya satu ya kadang-kadang. Nah, jadi tadi saya juga tertarik ya. Jadi di sini dengan apa namanya motivasi kepada siswa ya. One student one product or shop or one student one performance ya. Itu tentu akan membuat siswa itu kreatif karena dia juga harus menunjukkan produknya ya. Ya. Saya pikir itu bagus untuk semua mata pelajaran apapun. Toh semua mata pelajaran kan dia akan apa namanya bisa tapi tentu saja kita jangan terlalu berharap terlalu tinggi begitu ya karena nanti siswa-siswa stres ya. Tapi dengan one student one product mungkin dia bisa menghasilkan yang bakatnya di bahasa, dia bisa membuat produk, cerita atau apa. Yang di seni tari dia bisa menciptakan koreografi. Yang di matematika dia mungkin bisa menciptakan ya jalan penyelesaian yang berbeda atau mungkin apa sih ya produk-produk sederhana yang seperti itu. Nah itulah yang merupakan kalau di taksonomi belum yang diperbarui ya, belum Anderson itu yang namanya mencipta ya, creating. Jadi kan dengan one student one product kita tuh mengangkat siswa ke potensinya yang tertinggi karena yang paling tinggi itu adalah mencipta ya. Semua apa yang dia dapatkan itu kemudian dia wujudkan untuk menciptakan sesuatu ya. Nah itu bagus sekali ya Pak Ponidi ya. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang AKM ya. Jadi kembali kita ke AKM tadi ya. Jadi AKM ini kan dibuat skemanya itu mirip dengan PISA. Karena ini satu step kita melangkah ke PISA. Artinya nanti siswa-siswa yang nanti andai kata dia terpilih menjadi sampel PISA, kalau dia juga juga menjadi sampel dari AKM, dia akan mirip gitu ya. Jadi tidak shock gitu, tidak terkejut ya. Nah, mengenai AKM ini ya. Jadi ini kan semua sekolah itu nanti akan menjalani AKM, cuman siswanya kan disampling ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah tentunya ini juga selain tadi pembelajarannya, biasanya kan juga sekolah itu membuat kayak simulasi lah ya. Karena ini AKM kan daring semi daring kalau saya tidak salah ya, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, modelnya adalah seperti UNBK, jadi semi online. Iya, jadi seperti itu ya. Yang online itu adalah proktornya sama kementerian, sementara siswa dengan servernya yang ada, ini adalah dengan jaringan yang ada. Nah, sejauh mana SMP Negeri 4 Pakem sudah menyiapkan itu? Kita kan tidak cukup hanya melatih siswa soal-soal apa dalam pembelajaran ya, karena kadang-kadang memang belajar mengajar itu situasinya kompleks ya Pak ya. Jadi ya, tapi kita kan juga harus melatih siswanya juga menghadapi situasi tesnya. Bagaimana itu Pak? Baik, yang pertama dengan apabila kondisi normal, sepengetahuan kami kalau sekolah yang sudah bisa melaksanakan UNBK pada ujian pada 2016, 17 dan yang terakhir adalah 19, nanti kaitannya dengan pelaksanaan AKM saya yakin tidak akan ada permasalahan. Kemudian yang kedua, kami yang ada di DIY ini
eh, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta juga apa namanya ya, kemarin mulai melakukan satu assessment yang tidak akan terlalu sangat jauh dengan namanya AKM yang disebut dengan nama ASPD. Nah, pelaksanaannya mirip-mirip dan kami juga sudah melakukan uji coba tersendiri, Mbak. Dalam arti apa namanya ya, kalau tadi UNBK itu harus servernya harus tersambung secara online dengan pusat, kemudian server dengan klien itu semuanya dengan kabel. Nah, kalau kami sudah berani untuk uji coba yang tanpa kabel. Wireless gitu? Iya, di sekolah ternyata bisa berjalan sangat lancar. Jadi anak-anak tinggal pegang. Kemarin yang kita uji coba baru kita menggunakan iPad. Nah, ternyata guru-guru itu iPad-nya siapa? Siswa. Oh, ya. siswanya pada punya iPad gitu, Ya, Pak? ya, Nah, ya. ini. Tapi apa namanya, kami juga uji coba karena melihat bahwa semua siswa hampir tidak ada yang tidak punya HP. Dengan tab biasa itu juga ternyata bisa Bisa, begitu ya. itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan penyiapan apa namanya ya, peralatan dari bidang atau dari sisi komputerisasi. Baik, nah ini ya, jadi untuk Ibu Bapak semuanya ya, sebetulnya Pusmenjar itu sudah memberikan gambaran ya tentang AKM itu di lamanya mereka. Informasi tentang AKM itu bisa dibaca di laman mereka. Juga tentang Termasuk Mbak, tidak hanya informasi, tapi juga contoh-contoh soalnya, contoh-contoh jawabannya. Dan alhamdulillah ini semuanya tanpa kecuali sudah kita adopsi dan sudah kita uji cobakan di siswa. Nah, selain hasilnya gimana uji cobanya? Hasilnya alhamdulillah sudah anak-anak sudah terbiasa. Dan bahkan yang apa namanya ya, yang kami bangga kemarin setelah kita melakukan uji coba baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, tentu kami secara online penuh, beda dengan AKM nanti yang sungguhan karena semi online. Kemudian adanya ASPD yang diselenggarakan oleh Dikpora DIY yang apa namanya, model AKM itu sudah mulai disisipkan. Sebentar, ASPD itu singkatan apa? Monggo silakan supaya semuanya paham ya. Iya. Kalau AKM itu kan Asesmen kompetensi minimum yang itu merupakan anaknya dari asesmen nasional. Nah, kalau Jakarta punya asesmen nasional, di DIY itu punya asesmen daerah. Nah, asesmen daerah kemarin dilaksanakan secara massal yang disingkat dengan nama ASPD. Baik, jadi itu ASPD itu tentang apa namanya, asesmen yang diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi khususnya untuk Provinsi DIY ya, seperti itu untuk sekolah-sekolah di DIY ya Pak Podidi ya. Nah, dan kami mendapatkan nilai rata-ratanya yang terbaik di DIY. Wah, mantap itu ya. Jadi mungkin karena sudah dibiasakan begitu. Iya. Artinya siswanya sudah tidak kaget lagi ya. Nah, baik. Jadi ini ternyata di SMP Negeri 4 Pakem ini sudah siap ya. Jadi mereka sudah mulai dari lama ya. Mungkin sejak 2018 mungkin ya. Kami sayangnya dulu kan tidak diambil sebagai sampel PISA ya. Nah, baik. Jadi kalau untuk AKM ini sudah siap ya, jadi insya Allah, nah berikutnya kan ke PISA-nya itu sudah tidak kaget lagi ya. Nah, tapi begini ya, kita bicara-bicara ini, sebenarnya kita ini semuanya masih asumsi, karena kan maksud saya asumsi seandainya SMP Negeri 4 Pakem ini nanti terpilih jadi sampel PISA. Nah, kalau AKM kan mesti semua sekolah ya ikut, cuman sampel anaknya siapa itu nanti yang kita belum tahu. Tapi kalau sekolah kan memang diminta semuanya ya, seperti itu. Nah, sekarang kan ini asumsi kita seandainya nanti pada tahun 2022 terpilih. Tidak, kalau saya kan asumsinya terpilih ya Pak Panidi ya. Jadi kan untuk PISA ini
harusnya itu tahun 2021 ya, Ya. tapi karena pandemi ini kan Diundur. diundur menjadi 2022 Ya. ya. Ini pandemi ini memang satu hal yang merubah tata hidup seluruh dunia, Ya. termasuk ini juga sistem pendidikan ya. Nah, memang semua negara itu kayaknya juga mengalami masalah ya untuk melaksanakan pendidikannya dengan adanya pandemi. Nah, kita kan memang kemarin berusaha untuk mengajar kegiatan belajar mengajar dengan secara daring ya, tetapi kan memang itu tidak maksimal ya menurut kita ya, tetap saja ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu memang dari OECD sendiri selaku penyelenggara PISA itu sudah memprediksi atau apa sih namanya mengatakan lah ya bahwa ya memang sulit untuk nilai PISA-nya itu meningkat ya, hampir semua negara karena kan di masa pembelajarannya kan begitu itu ya. Nah, untuk mempertahankan nilai yang kemarin itu saja itu sudah bagus. Nah, kita kan bicara soal skor itu tidak semata-mata skor ya, tetapi skor itu nanti ditafsirkan sebagai bagaimana suatu negara itu melaksanakan pembelajarannya ya. Nah, itu. Nah, tentunya kita walaupun dengan kondisi begini kita juga ingin naik ya kalau bisa ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Nah, itu tadi kan salah satunya SMP Negeri 4 Pakem kan sudah bersiap-siap. Nah, jadi pembelajaran untuk mata pelajaran apapun itu juga sudah diarahkan ke tadi ya, yaitu yang model penalaran ya seperti itu ya, dan tadi ada OSOP segala macam gitu. Nah, itu kan tentu sudah kita harapkan ya. Jadi kalau nanti terpilih sebagai sampel PISA, ya mudah-mudahan ya Pak ya. Itu terpilih ya alhamdulillah, tidak pun kami harus menyiapkan. Betul. Jadi yang digarisbawahi menurut kami bahwa sekolah, bahwa belajar itu kan untuk masa depan. Betul. Masa depan itu salah satunya kan berarti setiap anak harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama ini kami memandang bahwa PISA itu adalah mengukur kesiapan untuk hidup di masa depan. Sehingga dipilih jadi sampel ataupun tidak, maka hal-hal yang semacam itulah yang memang kita siapkan. Tentu menyiapkannya tidak hanya kemudian latihan tes, tetapi tentu secara holistik. Ya pembelajarannya, ya mentalnya, nanti juga bagaimana ketahanannya, dan segala hal juga harus kita siapkan. Dan secara bersama-sama tentu semua guru yang nanti juga kaitannya dengan semua mata pelajaran, dan harus kita sosialisasi dengan baik dengan orang tua dan dibiasakan dengan siswa sehingga tidak kaget gitu. Iya, tadi kan juga di awal pembicaraan tadi ya Pak Pon itu sudah mengatakan ya bahwa sekolah itu kan menganalisis ya tadi yang hasil uji coba segala macam itu ya, sehingga membentuk satu data. Kemudian dari situ di soal-soal yang model-model PISA itu dianalisis yang mana yang masuk KD. Ini sudah salah satu usaha sekolah sehingga pembelajaran yang artinya tuh yang model HOTS ya, Higher Order Thinking Skill atau penalaran ini sudah dimasukkan ke semua jenjang ya, maksud saya semua tingkatan kelas 7, 8, dan 9 ya. Jadi dan semua mapel. Iya, dan semua mapel seperti itu. Nah, ini ya yang menjadi mungkin salah satu hal yang menurut saya praktik yang baik ya. Jadi itu dikenalkan. Nah, kemudian juga berbasis data ya, karena memang kita kan ya ini memang semua hal ya kita kan harus lihat datanya seperti apa supaya bisa lebih meningkat ya. PISA ini sebenarnya kan tidak terlalu berbasis kurikulum ya, tapi dia kan khususnya untuk anak umur 15 tahun ya, yaitu anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ini sebetulnya ingin melihat ya, sebetulnya hasil pendidikan untuk anak-anak yang menyelesaikan jenjang dasar itu seperti apa? Apakah sistem pendidikannya
Jadi kalau PISA itu tidak memotret individu kan, itu Ya, ya, memotretnya itu adalah negara ya, Iya. negara. Jadi di negara itu seperti apa sistem pendidikannya. Nah, tentunya hal ini yang menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Nah, kita lihat memang di PISA ya, yang untuk anak 15 tahun umumnya kelas 9. Ya, kebanyakan kelas 9. Iya, umumnya ya. Tapi juga masih Bisa ada jadi anak SMK, ada anak SMA. kelas 10 juga ya. Ada MAN. Ya, gitu. Jadi di situ. Nah, ini tentunya hal yang harus kita pahami bersama ya, begitu ya. Sekolah dan lain-lain. Karena PISA itu tidak statis ya, Ya, Pak ya, Ponidi ya. ya. Kalau kita lihat tahun 2000, misalkan setiap 3 tahun sekali kalau Ya, normal ya, ya, ya. normal ya. Jadi 2000, saya ingat ya, 2012, saya yang sebelumnya saya tidak sebutkan, tapi 2012, 2015, 2018 Mulai harusnya 2003, iya 2021 ya. Ya, ya, harus Tahun ada. 2000 kalau nggak salah mulainya itu Iya. awalnya ya. Itu kemudian kan yang tahun ini karena nggak normal jadi diundur. Iya. Nah, tetapi kalau kita amati frameworknya itu berkembang. Kan dia tidak statis seperti itu terus-terusan ya. Betul. Pada waktu muncul awalnya mungkin hanya berdasarkan paper base ya, Ya. dengan perkembangan zaman masuklah komputer. Ya, ya, Nah, ya. sekarang lebih kompleks lagi karena sekarang kan IT itu lebih berkembang, kemudian aplikasi, kemudian ada dengan berkembangnya algoritma ya. Ya. Itu juga dimasukkan ke unsur-unsur itu ya, ke soal-soalnya. Nah, artinya itulah kita kan dari semua pihak ya, Kemdikbud, kemudian juga Kemdikbud kan tentu bawahannya kan ada Sampai sekolah. iya, sampai sekolah itu harus menyiapkan. Nah, karena kan ini kalau sudah masuk unsur itu, maka nanti kita juga bagaimana mengenalkannya kepada siswa. Ini kan perkembangan zaman ya, kemajuan zaman ya, Pak Ponidi ya. Jadi kalau kita lihat contoh soal yang dirilis oleh PISA, Ya. itu sudah ada kan unsur itu ya, algoritma ya, betul. walaupun masih sederhana. Nah, itulah yang harus kita ajarkan kepada siswa kita, karena itu perkembangan zaman. Yeah. Nah, mungkin framework berikutnya sudah lebih maju lagi ya, Betul, seperti betul. itu. Ya. Nah, jadi bagaimana sekolahnya menyikapi hal seperti itu, Pak Ponidi? Begini Mbak, jadi kami mencoba untuk kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Ya, salah satunya yang paling dekat dengan keberadaan sekolah kami itu adalah UII. Jadi ada perkembangan terkini apa tentang keilmuan yang terkait dengan matematika, yang terkait komputer, maka kami akan cepat mengakses. Nah, misalnya di matematika, yuk kita mulai kenalan dengan Bebras. Ya udah kita masukkan. Tentang komputasi beberapa hal kita masukkan. Oh, tentang robot. Ya, terakhir ada robot Sophia dan seterusnya. Melalui link perguruan tinggi kami ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi sehingga bisa mempercepat kita untuk ada perkembangan apa yang terkini. Nah, ini kita mendapat mereka datang, mereka melatih, ataupun kami yang datang, baik itu melalui kegiatan pembelajaran reguler yang kokurikuler maupun melalui ekstrakurikuler. Jadi kami di sekolah itu memang betul-betul kurikulernya apa, kokurikulernya apa, ekstrakurikulernya apa. Nah, kalau yang nempel-nempel banget dengan kurikuler itu kami adakan untuk penguatan melalui kokurikuler. Ya, kalau yang sudah berbeda pengembangannya dalam rangka mendukung one student one product atau one student one perform, itu kita melalui ekstrakurikuler. Jadi kita banyak di sekolah banyak pengembangan, Mbak. Ada robot, ada Bebras, ada macam-macam gitu. Tapi dengan masa pandemi ini gimana itu? Nah, dengan masa pandemi, alhamdulillah ini kami mungkin ada teman-teman yang baca webnya di Kemdikbud di Direktorat SMP,
kami tuliskan juga di sana, yaitu bahwa SMP Negeri 4 Pakem ini leading dalam hal PJJ. Nah, apa isinya? Bahwa selama pandemi ini kami kegiatan-kegiatan berkurang, tetapi pengurangannya tidak terlalu banyak. Jadi ada pelatihan komputer, ada pelatihan robot, ada sebagian yang masih tetap bisa jalan. Maksudnya itu daring apa tatap muka? Daring. Oh. Bahkan hari ini sejak Jumat kemarin kita itu juga ada pertukaran pelajar yang menginduk di Kementerian Keuangan. Ini juga secara daring. Lalu 2 bulan yang lalu pertukaran pelajar kemana itu? Jadi ini ya, ada gerakan Sabang Merauke yang kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Ini mengelola anak-anak dari segala penjuru di tanah air, kemudian digabungkan untuk diskusi terus tiap hari melalui Zoom. Yang biasanya ini dikumpulkan di Jakarta, tapi untuk 2 tahun ini hanya melalui daring. Kemudian 2 bulan yang lalu kami juga dengan Lab School Jakarta. Lalu kalau biasanya dari SMP Negeri 4 Pakem datang di Jakarta selama 2 minggu, nah untuk kali ini hanya ikut kelas di sana. Jadi seminggu anak di SMP Negeri 4 Pakem pokoknya ikutnya kelasnya Lab School. Sebaliknya dari Lab School ikut kelasnya SMP Negeri 4 Pakem. Jadi tetap jalan terus begitu, Mbak. Parenting juga ini hari ini kita juga ada satu kelas yang melaksanakan kegiatan parenting dengan narasumber dari psikolog. Ini juga kita bisa jalan. Artinya bahwa pandemi berjalan, tapi kegiatan mayoritas ini masih tetap bisa berjalan. Gitu, Mbak. Nah, sekarang ya, selama menyiapkan siswa dan guru untuk menghadapi asesmen nasional dan internasional ini, AKM ataupun PISA itu, kira-kira ada tantangan apa dan support apa yang diperoleh oleh sekolah gitu, Pak? Yang pertama ini begini, kami juga melihat satu rekomendasi dari data yang dirilis Desember 2019, tadi sudah saya sebutkan bahwa anak-anak yang menggunakan IT dengan baik, sering menggunakan IT, penguasaan IT-nya dengan baik, ini skornya saya lupa 40 lebih tinggi atau 50 lebih tinggi. Itu satu poin. Berarti apapun itu di IT ini juga harus kita kuatkan. Walaupun dengan situasi pandemi, justru ini kita lebih mudah memotivasi anak-anak dan orang tua. Kaitannya dengan penguasaan IT. Kalau kemarin kemarin sebelum pandemi itu mau menggunakan IT kan ya setengah-setengah, toh masih ada tatap muka. Nah, kalau sekarang ini adalah keharusan. Dan di kami kaitannya dengan pandemi ini dalam rangka menyiapkan, misalnya anak kelas 7, ini awal masuk kegiatan sekolah di SMP Negeri 4 Pakem, sebelum masuk itu diawali dengan orang tua dan siswa itu ada pelatihan IT, Mbak. Ya, jadi orang tua loh, bukan siswanya ya. Siswanya iya, orang tuanya juga dilatih. Oh, gitu Kami ya? dikembangkan anak-anak itu memakai perangkat tertentu yang kalau anak itu buka situs apapun, orang tua sudah mendapatkan notifikasi melalui emailnya orang tua. Jadi kalau ada, anak saya buka pornografi, anak saya buka bullying, anak saya buka kekerasan, orang tua segera tahu dan mereka lapor ke sekolah, dan wifi sekolah kalau pas menggunakan wifi bisa diprotek. Alat-alatnya, perangkatnya anak itu juga kita kerjasama dengan iPad ya, dengan Apple itu juga diprotek. Begitu itu. Ini kaitannya dengan IT. Jadi kita ada pandemi justru malah ini ada tantangan tersendiri, dan tantangan itu menjadikan kita semakin semangat untuk memanfaatkan IT, belajar IT begitu. Tetapi itu fasilitas IT-nya artinya tidak ada masalah ya. Kalau sekolah ya memang ada dukungan fasilitas, tapi dari sisi siswa sendiri bagaimana? Tentu yang pertama itu adalah kesuksesan itu adalah karena siswanya
siswa itu bisa bergerak manakala disemangati oleh guru-guru, tapi tidak bisa apapun tanpa support dari orang tua. Jadi apapun ya orang tua, tapi secara kolaboratif terus-menerus sekolah mengeluarkan kebijakan begini, Mbak. Sekolah siapkan wifi yang sangat kuat. Kita tempat kami bagian depan alhamdulillah disupport, tadi bilangnya disupport itu oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kominfo. Jadi internetnya kuat sekali. Bagian tengah kita disupport ya kerjasama berbayar. Kalau yang pemerintah Kabupaten Sleman itu adalah free. Kalau yang tengah itu dengan Telkom, ya dengan Telkom ini kita ya berbayar. Kemudian yang bagian belakang di tempat kami area belakang ini disupport oleh UII. Nah kita memanfaatkan dengan kerjasama saling menguntungkan dengan UII. Juga ada orang tua yang di sana jadi komite. Nah terus kolaborasi. Nah kemudian kebijakannya apa? Tidak ada alasan apapun anak tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi kalau ada anak alasan, Pak kami di rumah kuotanya habis, nggak boleh. Sesuk harus datang ke sekolah, gunakan fasilitas sekolah. Pak saya nggak punya laptop, tidak boleh berkata gitu. Silakan datang ke sekolah, gunakan perangkat laptop sekolah. Nah jadi, laptopnya sekolah dari mana? Semua sekolah di Kabupaten Sleman sudah disupport dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Nah jadi andalannya pokoknya tidak bisa datanglah ke sekolah gitu itu. Jadi kalau pelajaran selama ini sekolah pada umumnya di Sleman itu jam 7.30 sampai jam 11. Kami ini jam 7 sampai 13:20 non-stop. Supaya tidak stres, anak-anak itu ya Zoom terus. Kenapa Zoom terus? Bisa menampakkan dari ujung rambut sampai ujung kaki tampak semua. Sekali lagi, kalau mereka kok tidak menampakkan alasan tertentu, silahkan kami bantu di sekolah. Andalannya begitu aja. Nah, kenapa kok kami, pikiran orang kan pada umumnya orang loh, kalau pelajaran jam 7 sampai jam 13 malah itu stres Pak, capek. Enggak. Karena kalau jam 7.30 sampai 11 pada umumnya kenapa anak stres? Karena gurunya hanya ngasih tugas. Nah ini kita berpikirnya kan kebalikan. Kalau bisa interaktif di dalam kelas, dilatih juga public speaking, dilatih keberanian mengemukakan pendapat, dan lain-lain yang tadi berbasis masalah, berbasis proyek metode penemuan, sehingga anaknya itu bisa aktif, ya tidak stres karena tidak bosan, karena tidak tugas melulu. Kenapa ada orang stres? Iya sekolah yang mengatakan stres, nah tugasnya melalui WA, tidak diberi masukan nah, juga. Ya, kenapa stres? Karena sekolahnya itu hanya tiap hari orang tua datang ke sekolah ngambil tugas, tugasnya dikerjakan di rumah. Kapan memberi responsifnya? Kapan memberi penguatan? Jadi guru harus tatap muka terus, begitulah. Ketika tatap muka, ketika punya masalah, ketika punya persoalan, langsung dikemukakan oleh siswa. Nah, jadinya nggak punya beban. Nah, ini harus berpikirnya kita balik yang ada di SMP Negeri 4 Pakem begitu, Mbak. Betul. Baik, jadi ini tadi ya, jadi apa yang sudah kita tadi diskusikan ya, kita perbincangkan tadi adalah praktik baik yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Pakem ya, dengan pimpinannya Bapak Ponidi ya. Jadi beberapa hal tadi sudah diungkapkan ya, sudah dibagikan oleh Pak Ponidi bagaimana sekolahnya menghadapi asesmen nasional dan asesmen internasional atau PISA itu ya. Jadi persiapannya memang panjang ya. Artinya memang ini satu kesadaran yang mungkin perlu semua kita ambil atau kita pelajari di sini, yaitu mau kita itu nanti terpilih jadi sampel PISA atau tidak, tetap saja kita menyiapkan, karena itu yang penting adalah pembelajarannya ya, yang berbasis seperti itu, terutama meningkatkan penalaran atau higher order thinking skill-nya. Itu bisa dilakukan di mapel apa saja seperti tadi contohnya kemudian tadi ya dari analisis soal-soalnya itu dipetakan ke
KIKD ya. Ya, ya. Itu kalau sekolah yang mungkin belum berbasis sekolah penggerak masih memakai itu kurikulumnya, itu masih tetap bisa dilaksanakan ya. Jadi kemudian itu kan setelah itu yang bentuk-bentuk seperti masalah-masalah yang diberikan di PISA atau AKM itu bisa diimplementasikan di kelasnya ya, sehingga siswa-siswa itu tidak kaget kalau nanti suatu ketika mendapatkan itu ya. Kemudian kemampuan IT tadi menjadi hal yang paling utama ya. Nah, itu juga ada kerja yang baik ya, IT dan literasi. Iya, IT dan literasi ya. Jadi ada kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, kemudian juga masyarakat. Nah, ini di mana sekolah itu menjalin kerjasama yang baik dengan universitas dan juga perusahaan-perusahaan tadi ya. Jadi di mana lingkungan yang terdekatnya Universitas Islam Indonesia atau UII itu kerjasama memberikan pelatihan ya, semacam pelatihan untuk coding lah istilahnya, atau pengenalan coding ya, seperti betul. itu. Jadi di SMP Negeri 4 Pakem ada tambahan Bebras, komputasi, coding ya. Iya, seperti itu ya. Yang itu sebenarnya intinya pada algoritma ya, itu pengenalan bahasa logika di situ sebetulnya ya. Nah, itu dengan kerjasama dari semua pihak itu, maka ini akan terbentuk satu sistem, di mana sistem istilahnya itu sistem penguatan ya. Jadi di mana menyiapkan sekolah untuk menyiapkan siswanya untuk masa depan ya. Jadi dengan siswanya itu tamat, nanti dia itu sudah menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ya memang anak umur 15 tahun kalau nanti dia lulus ya dari SMP atau masih kelas 1 SMA atau MA atau SMK, ya memang dia dipersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi jangan sampai dia berhenti di situ, tetapi penalaran ini menjadi basis dalam menyelesaikan masalah ya. Penalaran yang kuat itu nanti dia mau kerja apapun, kalau penalarannya itu bagus, itu nanti hasilnya akan bagus seperti itu. Nah, inilah tugas sekolah. Mari kita semuanya dukung ya, ini praktik-praktik baik yang tadi sudah dibagikan oleh SMP Negeri 4 Pakem akan bisa nanti mungkin ya diadopsi atau diadaptasi ya Pak Panidi ya. Monggo. Iya, terima kasih. Jadi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari semua pemirsa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.